Komunikasi itu susah-susah sulit, bukan susah-susah gampang. Bukan susah-susah gampang. Kalau yang susah-susah gampang itu namanya ngomong, ya kan? Iya, karena kalau di komunikasi itu harus ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Welcome to Ping Pong Talk, ngobrol dua arah, isi kepala nambah. Seru. Hari ini cukup seru. Hari ini adalah episode perdana dari Ping Pong Talk. Episode perdana. Nah, di episode perdana ini kita mau bahas apa, Pak? Kenalan dulu dong. Oh iya, kenalan dulu. Kenalan dulu kita. Soalnya belum ngobrol, jadi isi kepala masih kosong nih. Boleh. Masuk terus. Jadi bersama saya di sini Calvin Damas Emil Dan saya Ryan Kemacaro, biasa dipanggil Cinos. Hari ini kita adalah episode perdana. Episode perdana di mana Ping Pong Talk ini sebenarnya adalah diinisiasi oleh program studi ilmu komunikasi Universitas Udayana. Di belakang itu sudah ada sobat-sobat dahsyat yang akan mensupport dan sahabat-sahabat inbox yang akan mensupport kita pada sore hari ini. Dan acara ini udah ada sobat dahsyat. Udah Nora. Oke, apa sih sebenarnya Ping Pong Talk itu? Ping Pong Talk itu, Bapak, seperti yang sudah dijelaskan dari namanya, pingpong. Oke. Dan juga di slogan ping. Pingin sekali aku mengobrol. Pong. Waduh, pusing. Jadi pingpong talk gitu, Pak. Serius nih, ini orto second nih kalau kata orang Bali, ini orto second. Oke, orto second. Pingpong talk itu seperti namanya, pingpong. Kita obrolan dua arah ya. Seperti main pingpong, Pak. Kita saling memantulkan obrolan, percakapan. Jadi ngalir terus ya pembicaraannya ya, obrolan gitu ya. ngalir terus. Karena sesuai dengan prodi ilmu komunikasi ya. Jadi di mana kita bisa berkomunikasi dua arah tanpa adanya noise. Yes, itu dia yang utama. Gitu. Jadi sebenarnya ini muncul dari rasa penasaran Dan juga keresahan saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, Pak. Kenapa tuh? Karena seperti yang dibilang Back sound sedih ya di sini ya, dipasang ya. Gak jelas. Seperti yang keresahan saya selama ini kayak dibilang, anak ilmu komunikasi itu cuma jago ngomong doang. Emang gitu ya stigma-stigmanya yang muncul kayak ya? gitu, mereka nggak tahu ngomong itu juga butuh tenaga ya kan? Iya. Kita harus bernapas dulu. Lalu kita mengeluarkan suara, gitu. Boleh banget. Ngobrol boleh kan? banget. Butuh tenaga juga ya kan? Betul. Dan kita harus tahu lawan bicara kita. Iya betul, kita harus itu yang penting memantau lawan bicara kita ini. Gimana gesturnya? Betul. Apakah dia memang layak untuk diajak ngobrol? Iya. Apakah layak untuk kita kata-katain gitu kan juga bisa gitu ya. Jangan jadi sebenarnya ini juga bisa jadi wadah. Ya. Wadah untuk teman-teman ilmu komunikasi ataupun dosen-dosen ataupun mahasiswa kita untuk menyalurkan apapun itu terkait dengan konteksnya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, betul. Gitu. Jadi buat pembelajaran tentang ilmu komunikasi bisa juga. Jadi harapannya dengan adanya podcast ini kita semua bisa saling tukar pikiran, saling gitu ya. sharing, betul. Saling sharing. Kita juga gitu. memahami makna dari ilmu komunikasi itu juga kan. Betul banget. Karena komunikasi itu emang kita itu berbicara komunikasi, tapi dengan adanya keilmuannya ini yang harus dibahas, keilmuan. Yang bikin berat tuh sebenarnya itu ya. Itu dia yang bikin berat. Oke, jadi di episode pertama ini kita juga punya bintang tamu yang pasti bukan kita berdua aja. Yes, betul. Jadi ada bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Spesial di episode perdana ini kita langsung mengundang bintang tamunya tidak satu, tidak dua, tapi tiga. Betul sekali. Dia ini adalah trio macan pemirsa. Gitu. Jadi tanpa panjang lebar lagi, Ya. biar langsung satset
kita mulai permainan pingpong ini. Oke. Kita akan sambut dan kita sambit bintang tamu kita pada episode pertama ini. Oke, selamat datang di Pingpong Talk. Yes. Kita sudah bersama bintang tamu kita pada hari ini. Iya, seperti janji saya tadi, mereka ini adalah pensiunan dangdut. Gitu ya. Jadi akademi pensiunan Bentar lagi KDI. ngebor di sini. KDI, pensiunan KDI gitu. Jadi kita udah kedatangan bintang tamu yang adalah dosen-dosen dari Ilmu Komunikasi Udayana. Ini hanya sebagian kecil saja. Ya, masih kita sekarang punya sekitar 2.200 dosen. Untuk Ilkom saja gitu. Ini hanya sebagiannya saja ya. Betul. Oh, ini sebagian kecil tapi yang paling besar di Gitu. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu dari Dari yang paling tua sih dari yang paling tua. Saya paling muda di sini. Saya paling junior nih. Boleh dikenalkan diri? Saya Pasca. Udah. Pasca. Apa lagi? Udah, gitu doang. Udah. Jabatannya apa? Dosen jelata. Oh, Jadi dosen dari tahun 2010 ya. Ya, jadi sebelum prodi ini ada, kita udah ada di sini. Kebetulan peletakan batu pertama juga oleh Ibu Pasca. Enggak. Kirain. Ya, mungkin itu aja sih. Oke, mungkin yang berikutnya boleh? Saya Bu Ade gitu ya. Saya kalau Bu Pasca tadi dosen jelata, saya sebenarnya tendik sih di sini. Oh, teknik ya. Tendik tenaga mudik gitu. Gar. Sudah dari tahun berapa? Sebenarnya Bergabung saya dengan itu Ilkom? bergabung di komunikasi tahun 2013, tapi saya mengalami masa percobaan selama 6 tahun. gila. Lama ya. Lama ya percobaannya. Jelek mulu evaluasi. Boleh Bu, yang selanjutnya nih? Wes. Perkenalkan, saya Ida Joni, Koprodi Ilmu Komunikasi. Kalau tadi Bu Pasca menyebut dosen jelata, Dosen kalau saya jelita. dosen jelita. Saya dosen jelita, sekaligus juga koordinator program studi Ilmu Komunikasi yang ada di Ilmu Komunikasi ini sejak 2010. Jadi sebenarnya juga sebelum Ilmu Komunikasi. Berarti ini salah dong. Enggak, kalau komunikasi dari 2011, tapi keberadaan kami di sini sebelum Ilmu Komunikasi ini ada. Mesti ditayangan lagi ya. Tai parawon. Nyamper aja kayak bajai. Oke, jadi sebenarnya hari ini tuh kita mau bahas tentang topik apa nih dengan para trio macan ini. Trio macan. Jadi Bu, Jangan macan dong. Apa? Itu apa dong? Leopard. Raor. Enggak, soalnya kalau trio macan kan harimau. Oke, mau bahas apa nih, Nos? kita di sini mau bahas tentang stigma dan miskonsepsi. Jadi mitos-mitos yang ada di ilmu komunikasi. Stigma adalah Stigma adalah, aduh, nggak ada, nggak di briefing nih. Siapin chat GPT dong. Iya. Besok kru tolong siapin chat GPT ya. Besok kita ada prompter dulu. Ada prompter betul. Ya maklum ya episode perdana Episode soalnya. perdana. Jadi kurang prepare. Jadi sebenarnya stigma yang muncul di masyarakat atau di mungkin mahasiswa dan anak-anak kalau ilmu komunikasi tuh ya kalau dari aku pribadi biasanya ilmu komunikasi tuh enak kuliahnya. yummy. Kebanyakan prakteknya gitu. Motret, banget. take video. Enak Jadi Enak banget ya tuh. jadi nggak belajar teori-teori itu kayaknya dikit gitu dipelajarinya gitu. Nah itu stigma, salah satu stigma gitu. Jadi mungkin karena ibu-ibu ini sudah senior ya gitu ya, di dalam dunia pendidikan gitu. Jadi mungkin pengalamannya bisa lebih banyak gitu tentang Iya. stigma. Karena saya juga merasa sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, banyak omongan dari teman-teman juga kayak gitu.
Contohnya apa? Contohnya apa tuh? Kamu kuliah ikom ini gak ngapa-ngapain katanya. Ya memang. Ya udah, oke guys, kita selesai di sini. Terima kasih. Iya kayak gak ngitung katanya kan, kalau belajar ngitung Iya. gitu-gitu kan. Gak ada teori, cuma praktek-praktek aja, syuting-syuting foto, video kayak gitu. Paling ntar jadi MC gitu. MC aja nih MC daripada kuliah ilmu komunikasi gitu. Nah, kira-kira itu bener nggak menurut para ibu-ibu di sini? Salah dong. Mungkin Jadi bisa. MC, ini jadi Ida Joni. Oh iya. Ya kan? Tepuk tangan dong. Ya, biar senior saya yang menjawab. Lelah ya kayaknya ya ibu ini ya. Kayak capek Ini gitu. syutingnya mestinya pagi kan masih fresh ini masih loh. Sempet makeup, bad hair day, uji banyak ya kan. Anyway, berarti apa? Stigma nggak belajar gitu. Iya. Itu banyak loh tadi poinnya tadi ada beberapa. Bukan nggak belajar, jadi kayak kebanyakan mata kuliah itu yang praktek-praktek aja gitu. Jadi kayak belajar-belajar teori, itu kayak sedikit gitu. Kenapa Anda yang jawab? Udah ada testimoni. Ini udah ada yang expertnya ini. Kalau ngomongin ilmu komunikasi, mungkin memang banyak yang mispersepsi ya soal komunikasi. Serius nih, serius. Jadi Musiknya mungkin serius banyak yang berpikir bahwa penting nggak penting ilmu komunikasi. Saya pun dulu juga gitu ngalamin mau sekolah komunikasi, ngapain sih, kan kita udah bisa komunikasi, kenapa mesti sekolah lagi gitu ya. Terus banyak juga yang stigma yang kedua, apa tadi, jadi MC. Itu tentang public speaking. Memang itu adalah termasuk dalam bidang ilmu komunikasi, tapi itu salah satu bagian dari ilmu komunikasi. Terus kalau dibilang hanya praktek saja, nggak, justru di program studi ilmu komunikasi ini kita pelajarin dari dasarnya. Jadi juga teori, juga praktek. Nanti untuk proporsional kurikulum bisa dijelaskan Ibu. Ibu penjaminan mutu. Ibu penjaminan mutu yang lebih. Jadi gitu, izin Bu Koprodi penjelasan saya. Mungkin bisa Oke. ditambahin lagi dari Ada yang mau menambahkan Ya. terkait dengan Ibu-ibu. stigma-stigmanya? Mbak-mbak deh. Oh, mbak-mbak ya. Kakak. Ses. Oke, Sas. Kalau dari saya sebenarnya kalau stigmanya ilmu komunikasi itu gampang, enggak gitu sebenarnya, karena komunikasi itu kan multidisiplin. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita pelajari di komunikasi. Jadi ketika kita bicara, misalnya kalau dibilang kuliah komunikasi jadi MC, tapi jangan salah, MC itu susah gitu. Nggak semua orang itu terlahir untuk jadi MC. Nggak semua anak komunikasi bisa jadi MC gitu kan. Jadi jadi MC itu juga banyak teknik yang harus kita pelajari. Ada teorinya dulu, kapan kita deliverynya gitu kan, apa yang harus kita bicarakan gitu sebenarnya. Dan juga karena multidisiplin, terus dinamikanya sangat banyak, saya rasa ilmu komunikasi ini menurut saya ilmu yang paling kompleks sih menurut saya, karena kita bisa capture komunikasi itu dari berbagai macam sudut pandang, bisa dari politik, bisa dari sosiologi, dari HI, ekonomi, hukum, kesehatan bahkan. Jadi banyak yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalnya ngerasa kuliah komunikasi aja karena gampang, jangan salah gitu ya. Jangan salah. Ada hitung-hitungan juga, kita juga pelajarin statistik. Iya. Metode penelitian. Mulai nggak? Dapat statistik. Ada juga hitung-hitungan di teori, salah satunya di teori KAP. Apa Social tuh? Action Theory yang diadaptasi dari tadi, karena ilmu Teori komunikasi ekonomi. itu multidisipliner. Jadi dia diambil dari ilmu ekonomi. Pasti nggak ingat. Iya, ini saya udah tertekan nih kalau ditanya sih guys. Social Action Theory, di mana teori ini menjelaskan tentang menilai dari, mengevaluasi dari hasil hubungan. Kan kita di komunikasi belajar tentang komunikasi interpersonal dan juga hubungan interpersonal. Jadi ada teorinya tuh, masa nggak inget? Jadi biasanya pengorbanan dikurangi reward adalah hasil. Jadi kalau sekarang lu hitung sekarang. Pak Calvin aja ya, Pak Calvin Iya aja Pak, ya. coba Pak. Kayak sekarang pengorbanan, misal pengorbanan kan LDR, orang jauh.
langsung nggak enak. Itu kayaknya ranah privat ya. Jangan terlalu dibawa ke jangan publik. pakalin. Nah, Mohon maaf, jadi gitu saya deh kan minta kita bisa izin. mengevaluasi pengorbanan dikurangi reward. Jadi pengorbanan itu artinya yang cenderung negatif. Jadi kayak misalnya kita waktu, kemudian energi, Harta. uang dan lain sebagainya. Kalau reward itu lebih ke sentimennya positif. Jadi kayak yang reward itu bisa sosial, bisa material. Sosial itu misalnya kita dipuji sama pasangan, ih kamu cantik deh hari ini. Tapi kamu yang bayar makanannya ya. Nah itu. Nah, jangan ya. Nah itu nanti ada hasil. Nah itu yang kita pelajarin juga di ilmu komunikasi. Kalau saya juga punya ini nih stereotip orang-orang tentang ilmu komunikasi. Ngapain sih masuk komunikasi? Kan udah biasa komunikasi. Salah. Komunikasi itu susah-susah sulit. Bukan susah-susah gampang. Bukan susah-susah gampang. Kalau yang susah-susah gampang itu namanya ngomong, ya kan? Iya, karena kalau di komunikasi itu harus ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Itu dia poinnya. Iya, jadi kalau ngomong Quotes of semua the day. bisa ngomong, semua bisa ngomong, tapi kalau komunikasi tidak semua bisa berkomunikasi. Itu kenapa kita belajar komunikasi di ilmu komunikasi. Itu. Putaran dong, putaran dong. Oke, jadi tadi udah tahu lah ya stigma-stigma paham, yang betul. sedikit banyak udah dikonter tadi sama teman-teman dosen di sini terkait dengan tadi banyaknya komunikasi gampang kok ngomong kok, tapi ya kadang orang nggak tahu esensi dari berkomunikasi ya itu tadi nggak tahu cara lawan bicara, nggak ngelihat gimana harus bertukar pikirannya dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut ibu-ibu di sini, mbak ya, saya manggilnya mbak aja ya. Kakak. Menurut kakak-kakak di sini gimana sih sebenarnya? Karena tadi sempat tercetus dari Bu Ade bilang kan Kakak apa Bu? oh ya kakak. Adik dong. Mbak Ade tadi sempat tercetus karena sebenarnya ini kan ilmu komunikasi ini multidisiplin gitu, multidisiplin. Terkait dengan multidisiplin sendiri, karena dia multidisiplin sebenarnya harusnya fleksibel dong anak ilmu komunikasi ini dalam mencari pekerjaan gitu ya, bisa dibilang. Nah, prospek-prospek karirnya sendiri kalau zaman dulu kan mungkin kita tahu cuma Penyiar, jurnalis gitu ya, terus PR, lalu ada advertising gitu dan kajian-kajian media lah dan kayak gitu. Nah, seiring dengan perkembangan digitalisasi dan lain-lainnya, menurut kakak-kakak di sini semua prospek karir teman-teman di ilmu komunikasi itu bagaimana sekarang? Boleh. Kalau prospek karir itu sebenarnya kalau di komunikasi betul fleksibel dan bahkan ketika sekarang kita di era AI ini ya sebenarnya peluang karir kita tuh justru makin banyak. Satu contoh itu misalnya yang dulu peluang karir yang nggak pernah terpikir oleh orang komunikasi itu adalah podcaster. Sebenarnya pernah terpikir nggak jadi podcaster? Itu kan, ya kan cuma dulu mikirnya oh aku jadi penyiar, aku jadi jurnalis, aku jadi news anchor. Enggak, sebenarnya jadi podcaster. Bahkan sebenarnya kalau kita bisa lihat orang-orang stand up komedi itu justru mereka pelajari ilmu komunikasi sebenarnya karena mereka harus tahu memahami audiens. Teori gitu apa? kan. Retorika. Kita kan sedang mempraktekkan retorika. Nah ini dosennya. Ya. nih Bu. Kaget. Bentar. Ini apa nih? Ini apa nih? Apa ini? Biasa mau minta tanda tangan nih Bu. Boleh nggak? Kirain sponsor lewat loh. Kirain iklan Sponsor apa masih nih? kosong, Masih jadi kosong. silakan ya sponsor-sponsor yang ingin Ya, ya. tampil di podcast kami silakan. Lagi podcast banget nih ya minta tanda tangan ya? Iya, soalnya di sini ada job Pak MC. Ada Ini tanda tangan apa? Tanda tangan apa nih? Mau wisuda Pak, mau Mau wisuda. wisuda. Oh berarti belum wisuda udah kerja? Oh iya. Oh kan keren bisa. banget dong komunikasi ya. Kan fleksibel. Oh iya. Udah, ganggu aja. Oke. Maaf Gi. Gak dimaafin lo.
dosen di segala aktivitasnya ada aja mahasiswa yang Ada. Iya. Mumpung kita masih tanda tangannya, suruh dia aja yang ngomong. Masuk komunikasi. Selama menjadi mahasiswa gimana? Ilmu yang didapat, Under pressure. ilmu yang didapat. Iya nih, ini kan udah mau wisuda Kak. Kan udah mau lulus nih. Testimoni. Komunikasi gitu. Kalau testimoni dari saya sendiri sih bersyukur ya bisa masuk komunikasi karena emang Nama Anda dong. Oh iya, halo semuanya. Jadi kenalin aku Manogar Hutosoid, bisa dipanggil Ogar. Aku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Kali ini sudah semester 8 dan lagi nyiapin untuk proses wisudanya. Kalau testimoninya selama Pembimbingnya siapa bisa cepat lulus gitu? Pembimbing satu saya, Bu Dewi Pascarani. Pembimbing dua saya, Winda Joni. Penguji kamu yang ngasih nilai kamu gede siapa? Semuanya tahu nih nanti Bu. Haus validasi ya. Nah, jadi kalau testimoni sebenarnya seru banget ya. Mungkin emang awalnya buat teman-teman di luar sana mungkin bingung nih ya tentang kayak sebenarnya komunikasi itu bakal apa aja sih ranahnya. Pertama kali masuk komunikasi juga aku mikirnya bakal jadi seorang jurnalistik dan lain sebagainya. Ternyata pas aku nyemplung masuk komunikasi ternyata memang ranahnya tuh luas banget. Kayak kita bisa belajar tentang PR juga. Kita nggak cuma sebatas kayak bisa ngomong, tapi kita juga harus analisis nih cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu seperti apa. That's right. Keluar dari Ibu bangga. Terima kasih ya. Udah. Ibu bangga. Selamat Ibu juga. bangga, ibu bangga. Semoga lancar sampai wisuda ya. Terima Kak. kasih. Ada aja gimmicknya. Tadi udah terkait, mungkin ada yang mau ditambahkan dari tadi kan kepotong sama ada nyai Enggak, tadi. udah dijelasin Nyai sama lewat Jadi tadi. banyak jawab. Jadi prospek kerjanya sebenarnya banyak, apalagi sekarang kayak digital, sosial media itu pesat banget ya. Baser. Buzzer. Iya, cari Oh, banget buzzer. baser. Oh bener ya, buzzer ya? Mahal bayarannya. Oh iya, Oh, satu oke. lagi tuh sebenarnya yang harus diuruskan anak-anak komunikasi itu peluang kerjanya nggak hanya di depan media kok, di belakang layar tuh penting banget loh anak-anak Iya, komunikasi yang selama ini tidak pernah terbayang gitu. Jadi selama ini tuh kayak ke orang-orang seperti produser, kemudian scriptwriter itu sekarang peluang kerjanya juga lagi banyak karena banyak content creator nih yang muncul. Kamu bisa juga jadi ghostwriter sebenarnya kan, dan itu kita juga banyak kok anak-anak komunikasi bisa punya skill seperti itu. Jadi joki gitu. Wih, banget joki. Nggak boleh. Jokinya joki balap lagi. Nggak boleh, joki nggak boleh. Itu sesuatu yang dilarang, itu joki nggak boleh ya. Boleh. Itu nambahin dikit dong kalau Oke. soal MC itu kan memang sebagian besar mungkin tujuannya anak-anak mau jadi presenter gitu-gitu ya, masuk komunikasi, terus juga mau jadi MC dan sebagainya. Memang itu salah satu output ya, atau lulusan kita itu adalah public speaking, keterampilan public speaking. Dan betul kata Bu Ade, nggak semua orang bisa public speaking. Tahukah Anda? Wih, fun fact. Nih. Apa tuh? Bahwa ketakutan terhadap mic dan berbicara di depan publik itu melebihi jumlah ketakutan akan ketinggian. Fun fact. Fun fact. Ya, jadi nggak semua orang bisa ngobrol di depan umum dengan santai, nggak semua orang bisa bicara mengeluarkan isi kepalanya dengan lancar. Apalagi kalau pegang mic dan ditonton banyak orang, dan itu butuh latihan, butuh tahu teorinya juga gitu, kayak komika, stand up comedy juga kita ada teori humor dan yang lain-lain. Itu yang perlu sebetulnya dipelajari dulu sebelum menjadi seorang public speaker gitu. Karena tidak ada orang lahir tiba-tiba jadi public speaker. Semuanya itu membutuhkan skill. Skill itu kita bisa punya dengan belajar, latihan. Kenapa hening ya? Lagi serius.
serius. Gitu deh. Sekali-sekali serius. Jadi Sekali-sekali sekalian sih. promosi profil lulusan prodi ilmu komunikasi itu beda. Jadi profil lulusan kita itu adalah entrepreneur komunikasi. Gimana caranya anak komunikasi UNUD yang menciptakan lapangan kerja, bukan kerja sama orang. Contohnya Bu. Contohnya tadi jadi joki. Gak titik sensor. Bohong. Joki nggak boleh, joki nggak boleh. Ya, Joki itu kayak dilarang. IO ya mungkin event Oh, organizer. dan Itu konsultan kan PR, ya, konsultan PR itu turunan dari humas, ada public relations, dan itu lebih ke fokus lagi tentang aktivitas humas. Jadi Ya. di aktivitas humas kita diajarin tentang mengorganize. Ya, sekalian special promo, sekalian events, promo. gitu. Kita kan selain jadi dosen juga menjadi konsultan PR yang sudah terlisensi ya di bawah naungan Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Jadi gitu. Menambahkan kata Bu Ade bahwa lulusan Ilkom itu menjadi entrepreneur komunikasi. Jadi saking luasnya sebenarnya nggak yang kerja di bidang misalnya kayak di bank, dibangun sebenarnya juga bisa sih kayak Bisa. bagian desain. Tapi lebih luas hati Tapi- manusia sih. Maksudnya gimana tuh? Lebih luas. Ini arahnya kemana nih? Ada yang mana nih? Di briefing dulu. Iya, mohon maaf ada curcol. Nice. Gitu. Mungkin dari Mas Tinos kayaknya penasaran banget nih. Mas banget ya tuh. Penasaran banget tentang apa sih sebenarnya di stigma-stigma tadi yang pengen didobrak gitu ya. Yang saya tadi sempat dengar dari Bu Ade ya, soal bener ya kalau misalnya di bidang komunikasi ini nggak cuma di lingkupnya itu nggak cuma di satu tempat doang, tapi luas karena di bidang kesehatan, ya, Iya. ekonomi. Jadi saya jadi ngebayangin gitu. Kalau misalnya ada dokter nih, komunikasinya nggak lancar, Iya, kan bingung ya. betul. Kasihan keluarga pasien itu. Mohon maaf ibu, permisi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak ibu selamat kan? Jadi kayak, loh, saya kira gitu kan? Ya kan? Dalam berkomunikasi kan berarti harus jelas dulu dari awalnya bridgingnya gimana, arahnya. Iya. Ekspresi, Ekspresi, bahasa tubuh. iya, gitu kan. Yes tuh. Ada nama Saya videonya, tuh- ada tuh videonya tentang itu. Pengalaman saya tuh dengan dokter ya. Dulu waktu almarhum ayah saya di rumah sakit, terus dokternya tiba-tiba tanya, ini kalau bapaknya unfall lagi, maksudnya drop lagi, mau diselamatin nggak? Coba bayangkan dengan kalimat itu gitu ya, maksudnya yang kita yang lagi panik, yang lagi sedih, pastinya itu akan ada miskomunikasi di sana, kesalahpahaman gitu. Kalau ilmu komunikasi itu juga harusnya dipelajari oleh semua profesi gitu ya, di komunikasi kesehatan juga gitu. Tapi juga dengan salah, ada dengan berkomunikasi aja itu bisa menyembuhkan pasien. Fun fact lagi nih. Fun fact. Iya, kenapa? Fun fact. Fun fact. Nah itu agak panjang karena namanya komunikasi terapeutik yang bisa komunikasi yang bisa menyembuhkan. Gitu. Jadi ya banyak banget sih kalau ngomongin komunikasi seluas samudra. Komunikasi. Seluas hati. Dari kegelapan dunia. Ada apa dengan hati? Kunci kegelapan dunia itu ngapain? Dunia ini gelap nih. Dunia ini gelap. Kuncinya adalah ilmu komunikasi. Kita menyebarkan. Ya lanjut. Ini dari tadi. Dia udah gak jelas. Nah lanjut ke segmen berikutnya aja. Nah tapi benar peluang karir ilmu Ya, komunikasi kalau itu kalian luas. ternyata banyak banget ya gitu ya. Karena Banyak banget. misalnya kita jadi seorang desainer pun kayak misalnya anak-anak yang hobi desain kan. Kalau misalnya mereka nggak masuknya ke DKV, larinya bisa juga ke ilmu komunikasi kan. Karena di ilmu komunikasi pun kita belajar yang namanya semiotika dan lain-lain itu. Betul. Belajar gimana cara kita menyampaikan pesan lewat sebuah simbol Ya, dan komunikasi visual itu tadi. Iya. Sebenarnya kita ngelihat Lo masuk kelas saya kayak rajin ya. Kelas saya. Tapi kayaknya nggak pernah masuk kelasku deh. Karena statistik, karena Oh, karena statistik. statistik. Ini AC berapa sih? Tadi kok panas ya?
Padahal statistik itu penting untuk bisa menghitung peluang dosen hari itu masuk apa enggak. Nah. Bisa dengan statistik. Bisa banget ya diatur gitu ya. Bisa, kamu lihat trennya dosennya masuk atau tidak. Terlambat waktunya bisa dihitung dengan statistik. Gitu. Masuk. Jadi semua sebenarnya bisa jadi kayak bukan cocok logi ya, tapi semua bisa dihitung-hitung secara ilmiah itu memang adalah kita bisa mengkait-kaitkannya itu. Iya, jadi kalau di komunikasi orang mau jadi desainer visual designer itu kan kalau dia belajar tentang itu praktek itu sebetulnya ada banyak kursus. Tapi di ilmu komunikasi kita mulai dari dasarnya, pemahaman dasar seperti semiotika, kemudian kenapa sih kok harus pakai warna biru, merah dan seterusnya. Itu ada teorinya gitu. Gimana caranya supaya pesan yang mau kita sampaikan itu persis apa yang diterima. Itu kan dasarnya. Jadi nggak hanya gimana teknisnya aja, tapi kita lebih tahu ilmunya, dasarnya, sehingga kalau nanti misalnya ada sesuatu, ada masalah atau perkembangan perkembangan tren gitu ya, kalau kita udah menguasai dasarnya, jadi semuanya bisa kita atasin gitu. Ya luar biasa sabda dari Bapak dalam komunikasi. Karena udah dikode-kode sama tim kreatif kita. Jadi mungkin ada closing statement dalam artian kan sebenarnya ini adalah episode pertama ya, bisa dibilang episode pertama yang harapannya bisa jadi media buat teman-teman ilmu komunikasi, dosen-dosen untuk menyebarkan ilmunya, paham sih kayak jadi ini ya, konteksnya jadi negatif ya kalau paham ya, ilmunya atau acara teman-teman ilmu komunikasi mau promosi acara dan kegiatan-kegiatan lain, harapannya bisa menggunakan kanal ini untuk menyebarkan lah gitu ya, menyebarkannya itu gitu. Ngomong-ngomong tentang promosi, nah. Teman-teman kalau ngelihat ini pada pakai baju atau hoodie yang serupa semua, Jadi kalau mau pakai di YouTube bisa nih kayak gini. Jadi ini ada kayak soundtrack Iwake. Lepas ya. Itu ini sebenarnya Bisa langsung cari di mana nih, Pak? bisa cari langsung di Shopee dan Tokopedia. Ketik Emang iya? panik. Emang iya. Boro-boro Shopee Tokopedia muncul di IG Tokopedia belum. Nah, jadi ini Ini kok gini ya? Nanti di refund aja. ya nanti di refund bisa. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi ini sebenarnya idenya dari teman-teman dosen di Ilkom untuk Gila bikin sih kita. hoodie, terus teman-teman mahasiswa Alumni jangan lupa beli. merealisasikannya gitu ya, dengan bentuk hoodie dan nanti dananya untuk kegiatan teman-teman mahasiswa, misalnya ada kegiatan ulang tahun, terus ada misalnya kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Jadi buat teman-teman Ilkom silahkan diorder, dipesan hoodie-nya ada ready size S sampai XXL ya. XXL. Wah, sampai yang banyak banget silakan. Gede banget tuh, hampir segini kan. Harganya 185.000. Harganya 185.000. Jadi nanti bisa dikontak teman-teman Himanika, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, silakan dikontak. Bisa diorder dia juga buat teman-teman alumni juga bisa yang ngerasa relate gitu dan Yang ngerasa alumni. Merasakan kangen. dan ngeliat ini keren banget ini. Karena ini keren banget sih. Ini jujur Keren banget sih. Dengan memakai hoodie ini ya, saya menambah 10% daya ingat saya dalam mempelajari ilmu komunikasi. Aku pikir menambah kegantenganmu. Kalau kegantengan itu Peres. udah susah gitu, udah nggak ketolong. Jadi ya betul. Ini bentuk kolaborasi dan ya bisa diorder lah, membantu. Ilkom Pride. Mungkin ada closing statement dari kakak-kakak di sini sebelum kita akhiri. Kata-katanya
Kata-kata hari ini Bu dosen. berkomunikasilah dengan hati. Cakep, bukan pantun ya? Bukan. Intinya komunikasi itu untuk efektif kita harus paham konteks karena tadi kan komunikasi itu luas banget, sangat kompleks karena yang kita ajak berkomunikasi itu adalah manusia dengan latar belakang yang bermacam-macam, berbeda-beda gitu. Jadi semuanya ada konteksnya. Jadi kalau kita paham konteks, artinya di mana kita berkomunikasi dengan siapa dan lain sebagainya, dengan macam-macam konteks tadi, harusnya komunikasi jauh lebih efektif. Dan yang paling penting adalah komunikasilah dengan hati. Komunikasi dengan hati. Communication with heart. Woi, itu bahasa apa itu? Bahasa Zimbabwe. Lempar Ibu ada pingpong. Ini pingpong talk ya? Iya. Karena tadi Bu Ida udah serius banget kan. Closing statement saya mau Serius tutup ya? dengan pantun. Pantun. Ikan cucut. Lanjut Bu bebas. Pantunnya mau berantai gitu. Udah ditunggu. Oh, baru ikan lele. Cakep. Bye. Oke, closing statement. Jadi jangan lupa ini akan diposting di kanal YouTube Prodi Ilmu Komunikasi dan juga nanti mungkin ada di informasinya di Instagram, atau sosmed Ilmu Komunikasi @ilmukomunikasi. Follow dong, follow. Follow ya @ilmukomunikasi Udayana. Bener kan Udayana sih? Lupa. Pokoknya ada di sini. Editor nanti Pokoknya editornya harus kerja ya. Ada di sini kalau ya. Jadi itu akan diposting dan harapannya ini bisa jadi media belajar dan media sharing bareng-bareng gitu. Goalsnya sih ke situ. Dan juga pengennya teman-teman dari dosen juga dikemasnya ya dengan tidak terlalu serius, tapi fun, tapi ya tetap menjaga itu. Tetap ada daging. informatif. Next time kita mungkin live ya. Boleh. Oh iya, Pak. Live talk show. Closing statement kalau kita live, tolong give-nya dong. Jangan lupa di subscribe. Tawarnya. Gitu. Oke, jadi terima kasih. Terima kasih. Pak Prodi, Ibu Adi, dan terima kasih. Mungkin mau ditutup Mas Sinos. Berapa briefing dia? Closing statement dari saya. Jadi ini dia, pingpong talk bukan tempat sembarang-sembarang, bukan tempat makan, bukan tempat minum, tapi tempat membicarakan ilmu komunikasi yang lebih baik lagi.